Trendinators dimanapun kalian berada, thank you buat supportnya, keren banget. Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama Sela Official yang akan memberikan kabar terbaru dan teraktual seputar takdir cinta yang kupilih. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Nama Randy Pangalila belakangan ini kembali menjadi perbincangan publik. Lantaran ia menjadi salah satu figur publik pria yang kerap diagung-agungkan kaum hawa. Selain wajahnya yang sangat tampan, ia juga sangat piawai dalam berakting. Namun, aktor usia 32 tahun itu memiliki batasan, terutama dalam hal adegan dewasa. Ia hanya akan mentoleransi adegan ciuman dengan lawan jenis. Ciuman gue udah pernah di film atau sinetron. Cuma, kalau adegan intim, gue enggak, kata Randy. Randy Pangalila juga mengatakan ia pernah melakukan French kiss. Bukan ciuman yang terlalu heboh. Karena ia juga akan menolak kalau ada adegan ciuman yang berlebihan. French kiss, ucap Randy Pangalila. Tak berhenti di situ saja, sebagai pembawa acara pun turut menanggapi dan memahami prinsip dari Randy Pangalila. Ia juga mengaku memiliki batasan ketika sedang melakukan akting. Memang ada prinsip-prinsip yang memang lo nggak mau melakukan itu. Gue nggak ciuman. Paling gue ciuman sama sutradaranya, Rako, ujar Vincent bercanda. Seperti yang diketahui, Randy Pangalila baru saja merilis sinetron bertajuk TCYK. Sinetron itu merupakan proyeknya dengan Alicia Rininta. Punya profesi sebagai publik figur, Randy Pangalila tentu sadar betul pentingnya merawat penampilan. Namun, seperti pria pada umumnya, Randy, sapaan akrabnya kerap luput untuk melakukan rutinitas keseharian yang dianjurkan untuk memiliki kulit sehat dan terawat. Namun begitu, hal tersebut nyatanya tak menyurutkan rasa percaya dirinya. Pria 32 tahun itu menyadari dirinya bukan tipikal pria yang apik dalam merawat kulit, termasuk bagian wajah. Bahkan, untuk beberapa ritual yang dianjurkan seperti mencuci wajah, memakai toner, serum, pelembab hingga sunscreen pun acap kali terlewatkan olehnya. Beruntung, ia memiliki dokter langganan yang setia memberikan perawatan terbaik untuk penampilannya. Bagiku kehadiran klinik estetika dengan beragam upaya untuk menjadikan kulit masyarakat Indonesia sehat terawat patut diapresiasi, kata Randy Pangalila dalam keterangannya. Maka dari itu, Randy pun ikut tergerak saat klinik estetika hadir dengan campaign terbaru. Happy di diri sendiri yang dibuat untuk mengajak Gen Z dan generasi milenial yang ada di masa pendewasaan untuk bisa bahagia dengan menjadi dirinya sendiri tanpa permasalahan kulit. Menurutnya, hal itu sangat inspiratif untuk diterapkan oleh anak-anak muda seusianya. Cara pandang yang tak biasa yang dimiliki oleh sang founder menjadikan masyarakat bahagia melalui kulit sehat terawat serta lebih menghargai karunia Tuhan tentunya sangat menginspirasiku serta teman. Teman Gen Z lainnya menurutku ini relatif dan Gen Z banget loh ya, imbuhnya. Tak sampai di situ. Randy Pangalila pun mengapresiasi adanya kampanye Happy Jadi Diri Sendiri dari klinik estetika untuk mendukung masyarakat dapat merasa nyaman menjadi diri sendiri terlepas dari permasalahan kulit yang mereka miliki. Dengan begitu, ia sebagai perwakilan anak muda masa kini berharap akan semakin banyak kaum Gen Z yang mulai peduli terhadap perawatan wajah.
Mudah-mudahan akan banyak generasi seusiaku yang rutin melakukan perawatan kulit wajahnya, pungkas Randy Pangalila. Randy Pangalila juga mengungkapkan bahwa karakter Jeffrey ini ternyata membuatnya kesulitan mendapatkan peran pria jomblo. Bukan tanpa alasan, sebab tokoh Jeffrey yang sudah berstatus sebagai suami ini sukses dibawakan Randy Pangalila hingga menjadi ikonik. Dengan karakter seorang yang punya anak, udah berumah tangga, itu pasti pekerjaan pun sudah masuknya yang seperti itu. Jadi untuk dapat peran yang mungkin single tuh udah agak sulit. Tapi aku sih seneng-seneng aja, karena memang orang banyak mengenal juga dari karakter Jeffrey ini, kan, papar Randy Pangalila. Memerankan Novia hingga sejauh ini, Alicia Rininta merasa bahwa kehidupannya pun mirip dengan tokoh yang diperankan. Sang aktris bersyukur bisa lebih mendalami karakternya di musim kedua, karena kini dirinya juga sudah memiliki anak. Aku gak tahu ini udah jalannya atau gimana, karena di setiap perjalanannya si TCYK ini, selalu bersamaan dengan real life aku. Di season pertama nikah, di season kedua udah punya anak, ujar Alicia Rininta. Jadi kayak sebuah laki buat aku untuk mendapatkan emosi. Istilahnya punya pengalaman emosi, sehingga aku bisa menuangkan di season kedua, tambahnya. Sudah beberapa kali beradu akting dengan Randy, Alicia Rininta pun mengaku tak pernah ada kesulitan dalam membentuk chemistry. Namun, Alicia Rininta malah menemukan tantangan untuk mendekatkan dirinya dengan pemeran anaknya. Jujur aja dari awal sampai sekarang aku tidak merasakan kesulitan yang sangat berat untuk membangun chemistry itu. Justru malah yang lebih sedikit PR di season 2 ini adalah membangun chemistry dengan anak, karena mau gimana pun dia masih kecil, dia belum tahu ini pekerjaan apa sih, jelas Alicia. Tak berbeda jauh dari Alicia Rininta, ternyata Randy Pangalila juga sempat mengalami kesulitan untuk membangun chemistry dengan Darren di lokasi syuting. Meski begitu, Randy Pangalila mengaku tak ada kesulitan yang berarti saat beradu akting dengan sederet pemain baru. Kesulitannya memang karakter baru sebagai anak kita, Darren sebagai Brian, itu agak sulit, karena kan memang kita dikejar waktu, dan kita harus mengikuti moodnya si anak. Jadi harus banyak-banyak bersabar, sisanya si aman, papar Randy Pangalila.